Perkenalkan, saya Mutiara Askia dan teman saya. Saya Raisyara Marina Nafisa. Kami dari kelas 11 AKL 2 dari sekolah SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Nah, di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi perpajakan, yaitu tentang PPh pasal 22. Sebelumnya teman-teman udah tahu apa belum nih tentang PPh pasal 22? Jika belum, mari kami bantu. Apa itu PPh pasal 22? Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan perdagangan barang. Pemotongan PPh pasal 22. Yang pertama, lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan ini meliputi 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2. Bendahara pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran. 3. Bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran mekanisme UP. 4. Kuasa pengganti anggaran atau penjabat penerbit surat perintah membayar. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Nah, untuk lembaga swastanya, yang pertama yaitu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas, semen, baja, otomotif, dan farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum berkendaraan motor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak di dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu yang terintegrasi dalam hulu dan hilir. Kelima, pedagang pengumpulan berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. PMK nomor 92 PMK 03 2019 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak atas penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Materi selanjutnya yaitu apa saja sih objek pajak dari PPh pasal 22? Yang pertama, ada kegiatan ekspor dan impor atas barang atau komoditas tampang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Nah, yang kedua yaitu pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintahan dan KPA atau kuasa pemegang anggaran. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan uang persediaan atau UP oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme LS atau langsung oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk BUMN untuk kegiatan usahanya. Yang keenam, yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Yang ketujuh, ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum KB. Yang kedelapan, penjualan migas oleh produser atau importir yang terdiri atas BBM, bahan bakar gas, dan pelumas. Pemotongan ini bersifat final. Yang kesembilan, ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya. Nah, yang ke-10 nih, penjualan barang sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
Materi selanjutnya, barang yang termasuk golongan barang yang sangat mewah. Berdasarkan PMK 92 PMK 03 tahun 2019, objek pajak PPh 22 berupa barang yang sangat mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesawat pribadi dan helikopter. Yang kedua, kapal persiar, yacht, dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah dan tanah dengan harga jual lebih dari 30 miliar dengan luas lebih dari 400 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium dengan harga jual lebih dari 30 miliar dan luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 dengan minimal pengangkutan 10 orang, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar dan kapasitas silinder 3000 cc. Keenam, kendaraan roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dengan kapasitas silinder 250 cc. Pengecualian objek pajak PPh pasal 22. A. Impor barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan undang-undang tidak terutang PPh. B. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat. C. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebaskan kepada belanja negara atau daerah dengan jumlahnya yang kurang dari 2 juta di satu faktur. Terakhir, yang D. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Selanjutnya, kita masuk ke materi tarif pajak PPh 22. Tarif pajak PPh 22 yang pertama adalah tarif pajak penghasilan atas impor. PPh pasal 22 atas barang impor dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Apabila nilai impor menggunakan mata uang asing, maka nilai mata uang diubah terlebih dahulu dengan menggunakan kurs Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai impor yang dijadikan DPP pada PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Nilai impor sama dengan cost ditambah insurance ditambah freight. Nanti setelah cost ditambah insurance ditambah freight jadilah CIF. CIF ini ditambah dengan bea masuk. Berikut tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Berikut tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PMK nomor 34 PMK 010 tahun 2017 dikenakan tarif 10% dengan DPP nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya yang tercantum dalam lampiran 2 yang dikenai tarif 7,5% dengan DPP nilai impor. Yang ketiga, barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang importirnya menggunakan API dikenakan tarif 0,25% dengan DPP nilai impor. Yang keempat, barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 yang importirnya menggunakan API dikenakan tarif 2,5% dengan DPP nilai impor. Yang kelima, barang sebagaimana dimaksudkan dalam angka 3 dan 4 tapi importirnya tidak menggunakan API dikenakan tarif 7,5% dengan DPP nilai impor. Yang keenam, barang yang tidak dikuasai dikenai tarif 7,5% dengan DPP harga jual lelang. Tarif pajak PPh pasal 22 yang kedua yaitu atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah
kita mengalihkan tarifnya dengan harga barang. Tarifnya sebesar 1,5%, dan apabila masuk PPN, maka perhitungan harga barang kita kalikan dulu dengan 100 dibagi 111. Lalu kita kalikan dengan tarif senilai 1,5%. Nah, tarifnya yang ketiga, yang pertama itu ada pada penjualan semen, kita mengalihkannya dengan tarif senilai 0,25% dengan DPP PPN. Yang kedua, penjualan kertas dikenai tarif 0,1% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya PPN. Yang ketiga, penjualan baja dikenai tarif 0,3%. Yang keempat, penjualan kendaraan otomotif dikenai tarif sebesar 0,45%. Yang kelima, penjualan obat farmasi dikenai tarif 0,3%. Tarif pajak PPh pasal 22 yang keempat yaitu untuk produsen importir bahan bakar minyak atau BBM, bahan bakar gas atau BBG, dan pelumas dikenai tarif. Yang pertama, penjualan bahan bakar minyak dikenai tarif 0,25% dan bersifat final. Penjualan bahan bakar gas dikenai tarif 0,3% bersifat final. Yang ketiga yaitu penjualan pelumas dikenai tarif 0,3% bersifat final. Tarif pajak PPh pasal 22 yang kelima yaitu atas agen tunggal pemegang merek atau ATPM dan agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor dikenai tarif 0,45% dikali dasar pengenaan pajak. Yang keenam, eksportir pembelian hasil industri dikenai tarif 0,25% dikali dasar pengenaan pajak. Yang ketujuh, komoditas tambang dikenai tarif 1,5% dikali dasar pengenaan pajak. Yang kedelapan, atas penjualan emas batangan dikenai tarif 0,45% dikali dasar pengenaan pajak. Nah, yang kesembilan, atas penjualan barang mewah, yang pertama pesawat pribadi dan helikopter dikenai tarif 5%. Yang kedua, kapal persiar, yacht, dan sejenisnya juga dikenai tarif 5%. Yang ketiga, rumah dan tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar dengan luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi dikenai tarif 1%. Yang keempat, apartemen, kondominium dengan harga jual lebih dari 30 miliar dan luas bangunan lebih dari 150 meter persegi dikenai tarif 1%. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 dengan minimal pengangkutan 10 orang, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar dan kapasitas silinder 3000 cc dikenai tarif 5%. Yang keenam, kendaraan roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dengan kapasitas silinder 250 cc dikenai tarif 5%. Nah, kita masuk ke contoh soalnya nih. Pada tanggal 14 Maret 2023, PT Nusantara melakukan impor barang elektronik dari Amerika. Dengan catatan, bukan barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1, 2, dan 3 PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 2017. Diketahui harga barang sebesar 135.000 US dollar, biaya asuransi sebesar 1% dari harga barang, dan biaya angkut sebesar 1% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif biaya masuk sebesar 20% dan tarif biaya masuk tambahan sebesar 10% dari nilai CIF. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan apa ini CIF? Nah, kita jelasin lagi nih. CIF yaitu cost, insurance, dan freight. Cost yaitu harga barang, insurance yaitu beban asuransi, dan freight yaitu beban angkut. Nah, selanjutnya nilai tukar rupiah yang berlaku per US dollar adalah 15.269 rupiah. Itu menurut kurs KMK. Dan 15.434 rupiah menurut kurs BI atau Bank Indonesia. Berdasarkan data tersebut, hitunglah yang pertama, PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API.
dan PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Nah, untuk menjawab soal, kita harus mencari nilai chief-nya dulu nih. Nah, yang pertama tadi cost. Cost-nya di sini ada 135.000 US dollar. Nah, kita masukin dulu. Setelah itu, ada keterangan bahwa biaya asuransi senilai 1% dari harga cost atau harga barang. Nah, kita kaliin dulu nih, 1% dikali 135.000 US dollar. Nah, kita mendapatkannya 1.350 US dollar. Lalu, untuk mencari nilai freak atau beban angkut, nah, kita juga diberitahu di soal bahwa beban angkutnya sebesar 1% dari biaya barang atau harga barang. Nah, untuk beban angkutnya, kita ketahui dari soal bahwa nilainya adalah 1% dari harga barang. Nah, kita kalikan juga nih, 1% dikali 135.000 US dollar. Kita dapat juga 1.350 US dollar. Lalu kita jumlahkan dari hasil tadi. 135.000 US dollar ditambah 1.350 US dollar dan ditambah 1.300 US dollar lagi. Nah, totalnya menjadi 137.700 US dollar. Nah, kita hitung biaya masuknya juga nih. Biaya masuknya ada dua ya, biaya masuk dengan biaya masuk tambahan. Biaya masuknya yaitu 20% dikali nilai chief. Nah, 20 nilai chief tadi kan kita sudah dapatkan 137.700 US dollar. Nah, kita kalikan 20%, kita dapatkan menjadi 27.540 US dollar. Nah, biaya masuk tambahannya senilai 10% dari harga chief, yaitu kita kalikan dengan 10% dikali 137.700 US dollar. Maka kita dapatkan 13.770 US dollar. Lalu, dari jumlah yang kita dapatkan tadi, kita jumlahkan biaya masuk dengan biaya masuk tambahannya. Totalnya menjadi 41.310 US dollar. Nah, untuk mencari nilai importnya, kita menambahkan nilai chief dengan biaya masuk yang sudah kita cari tadi. Lalu, nilai chief tadi senilai 137.700 US dollar dan biaya masuknya senilai 41.310 US dollar. Nah, nilai importnya menjadi 179.010 US dollar. Nah, kita harus menukar nilai importnya ini ke dalam rupiah dulu. Kita di sini memakai kurs KMK ya. Jadi, nah, total nilai importnya tadi yaitu 179.010 US dollar. Kita kalikan dengan kurs KMK yaitu 15.269 rupiah. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 2.733.303.690 rupiah. Nah, di sini tadi soalnya kita harus menghitung berapa PPh pasal 22 yang terutang oleh PT Nusantara jika memiliki API. Untuk mencarinya, kita harus mengetahui dulu nih tarif yang dikenai jika memiliki API itu berapa sih? Dari pembahasan materi kita tadi, kita mengetahui bahwa tarifnya adalah 2,5% dikali nilai impor. Nah, kita kalikan nih. Nah, tadi nilai impornya sudah kita dapatkan yaitu 2.233.303.690 rupiah. Kita kalikan dengan tarifnya yaitu 2,5%. Dan kita dapatkan menjadi 68.332.592,25 rupiah. Jadi, PPh pasal 22 yang terutang apabila PT Nusantara memiliki API yaitu 68.332.592 rupiah kita bulatkan. Nah, untuk yang kedua, kita harus menghitung nih PPh pasal 22 yang terutang apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Tarifnya yaitu 7,5% dikali nilai import. Nah, nilai importnya tadi yaitu 2.233.303.690 rupiah. Kita kalikan dengan 7,5%, maka kita dapatkan PPh pasal 22 yang terutang adalah
204.997.776,75 rupiah. Dan kita bulatkan menjadi 204.997.777 rupiah. Nah, begitu teman-teman. Mudah kan? Contoh soal. Pada tanggal 8 Mei 2023, PT Tiga Roda menjual hasil produksi berupa semen senilai Rp428.460.000. Harga termasuk PPN kepada PT Maju Karya. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan semen yang dilakukan oleh PT Tiga Roda. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang yang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Sama dengan 428.460.000 dikali 100 dibagi 111. Nanti dapat hasilnya 386 juta. Transaksi yang dilakukan PT Tiga Roda dikenakan PPh pasal 22 industri tertentu dengan objek pajak berupa penjualan semen. Sehingga PT Tiga Roda dikenakan tarif sebesar 0,25%. Berikut adalah perhitungannya. PPh pasal 22 industri penjualan semen sama dengan harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 0,25%. 346 juta dikali 0,25%. Nanti dapat hasilnya 965.000. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Pada tanggal 2 Juni 2023, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi ke beberapa badan usaha dalam negeri dengan perincian sebagai berikut. 1. Penyerahan bahan bakar minyak senilai 986.250 juta rupiah kepada SPBU Perapatan. Yang kedua, penyerahan bahan bakar gas senilai 215.760.000 rupiah kepada PT Sumber Energi. Dan yang ketiga, penyerahan Perlumas senilai 334.680.000 rupiah kepada PT Elpindo. Berdasarkan data tersebut, kita disuruh menghitung nih, berapa sih PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Nah, kita jawab. Yang pertama, atas penyerahan bahan bakar minyak atau BBM, kita dikenai tarif 0,25% dikali dengan dasar pengenaan pajak. Nah, di sini kita diberi catatan ya teman-teman bahwa harga penyerahan tidak termasuk PPN. Jadi kita tidak perlu mencari berapa harga yang sebenarnya lagi karena itu sudah harga sebenarnya. Nah, untuk catatan, jika harga termasuk dengan PPN, maka kita harus mengalihkannya dulu dengan 100 dibagi 111. Lalu kita kalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Nah, masuk ke jawaban yang pertama, yaitu atas dasar pengenaan penyerahan bahan bakar minyak atau BBM, kita mengalihkan DPP dengan tarif senilai 0,25%. Nah, DPP-nya yaitu 986.250 rupiah dikali dengan 0,25%, maka PPh yang terutang atas penyerahan BBM adalah 2.465.625 rupiah. Nah, yang kedua, atas penyerahan bahan bakar gas atau BBG, kita mengalihkan DPP dengan tarif senilai 0,3%. Nah, kita ketahui DPP-nya yaitu 215.760.000 rupiah. Maka kita kalikan dengan tarifnya 0,3%, maka kita dapatkan PPh pasal 22 yang terutang adalah 647.280.000 rupiah. Nah, yang ketiga, yaitu atas penyerahan Pelumas, kita dapatkan dari DPP dikali tarif 0,3%. Kita ketahui DPP-nya yaitu 334.680.000 rupiah. Kita kalikan dengan 0,3%, lalu kita dapatkan PPh pasal 22 yang terutang adalah 1.004.040 rupiah. Nah, segitu dulu nih penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.